Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Bangunan penjaga SMA Negeri 5 Samarinda terbakar. Penghuni bangunan menyebut kebakaran disebabkan oleh ledakan tabung gas. Uang hasil korupsi yang disita Kejari sebanyak 4,3 miliar rupiah diserahkan ke Pemkab Kutai Timur. Warga Sepaku, Penajam Pasir Utara diminta lebih bijak menyangkut ganti rugi lahan di ibu kota negara. Api membesar, SMA 5. Bangunan yang terbakar Minggu siang ini merupakan bangunan penjaga SMA Negeri 5 Samarinda. Menerima informasi tersebut, relawan dan petugas pemadam bergegas menuju lokasi kejadian. Sebelumnya, sejumlah pelajar yang berlatih baris berbaris sudah berupaya memadamkan kobaran api, namun tidak berhasil. Ade Yunita yang menghuni bangunan terluka di bagian tangan dan harus diberi bantuan medis. Ia menyebut api bermula dari ledakan tabung gas saat dia memasak di dapur. Cepatnya api membesar menyebabkan Ade Yunita panik dan secepatnya membawa keempat anaknya menjauh dari lokasi kebakaran. Langsung meledak. Kompornya ya? Oh, lagi mau masak? Gasnya itu. Oh, gasnya ya. Keluar gas, Bu ya? Dari kompor atau dari tabung? Dari tabungnya. Dari tabungnya meledak. Kemudian apa yang Ibu lakukan? Anak-anak ya. Ada berapa orang dalam rumah tadi, Bu? Ada? 4 orang. Oh, jadi selamat semua alhamdulillah, Bu ya. Alhamdulillah. Mau UCH, uji coba lapangan Paskib. Uji coba lapangan Iya. Paskibra ya. Iya. Kemudian apa yang Ade lihat pada saat itu? Tadi kan saya sama teman-teman saya lagi duduk, habis itu ada yang tolong, saya ngira tuh cuma main-mainan. Tapi pas kita lihat dari jendela sana ada api. Nah, Dari jendela mana? dari jendela ibu itu tadi, rumah ibu dari belakang masjid. Belakang masjid? Iya. Habis itu kita langsung lari. Terutama kita nggak berani, soalnya apinya udah begitu besar. Tapi karena kita banyak, jadi kita langsung pergi ke sana ambil air dari tong sampah. Kita isi air terus kita Siram ya? Ya, siram. Petugas menyatakan upaya pemadaman terkendala oleh warga yang datang hanya untuk menonton kebakaran. Hari ini telah terjadi kebakaran rumah penjaga sekolah SMA 5. Untuk di lokasi sendiri penanganan yang dilakukan apa, Pak? Penanganan kita yaitu pemadaman. Kita sangat sulitnya karena banyak masyarakat parkir kendaraan motor di sembarang tempat. Karena dari petugas pemadam sangat kewalahan. Ya. Dari kejadian ini ada berapa bangunan yang kena, Pak? Hanya Satu bangunan ya. Ada penghuninya, Pak? penghuninya ada. Kurang dari 1 jam, kobaran api bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Nah ini ada sudah ketemu A1. Relawan di Samarinda Minggu dini hari menyelamatkan seorang perempuan yang hanyut di Sungai Mahakam kawasan Jalan Selamat Riyadi, Sungai Kunjang, dan selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit. Pertolongan segera diberikan para relawan saat melihat perempuan bernama Risel itu timbul tenggelam di sungai terseret arus sungai. Saat evakuasi, para relawan memastikan perempuan tersebut masih hidup namun kondisinya sudah lemas. Awalnya ditunjukin orang itu nimbul kan sudah saya coba buat saya lihat ke kiri kanan nggak ada yang mau nyebur. Kalau mau nunggu kapal lama, terus saya ceburin duluan karena posisinya juga masih di daerah aman lah, masih di daerah tengah itu juga. Banyak capek juga. Pada saat itu korban ini berteriak atau gimana? Enggak, udah nggak sadar, tapi pas sudah ditarik itu masih bernapas, masih narik napas kayak gitu. Berarti kondisi terlentang atau tengkurap? Telentang. Terlentang ya? Iya. Pada saat nyebur, sampai tarik apanya supaya ke darat? Tarik tangan, terus pas sudah ada batang saya tarik di bagian leher sini.
Sudah bagian leher ya? Iya. Itu kondisi sadar masih? Masih sadar, masih bernapas. Masih sadar. Belum diketahui secara pasti penyebab perempuan tersebut tercebur di sungai. Untuk memastikannya, para relawan menyerahkan penyelidikan tersebut kepada polisi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga Jalan Nusantara 1 Sungai Pinang dalam Samarinda Jumat malam digegerkan penemuan jasad pria tergeletak di tepi jalan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian secepatnya mengamankan lokasi penemuan sekaligus mengidentifikasi jasad tersebut. Dari tas yang dibawa pria itu, petugas menemukan uang tunai pecahan 100.000 sebanyak 4 juta rupiah. Penemuan ini bermula saat seorang wanita mengendarai sepeda motor dengan membonceng anaknya. Wanita ini melihat pria tersebut sudah tergeletak di tepi jalan. Saat pertama ditemukan, pria itu masih bernapas. Di bengkel. Oh, di bengkel juga. Bapak tahu nggak tempat? Ceritanya, anak saya tak bonceng, kan kami mau pulang nih dari kantin. Mau kemana? Mau pulang. Arah ke? Gelatik. Kemudian? Terus dia bilang kan, anak saya bilang, Mah, itu ada orang jatuh katanya. Jadi berhentilah saya di sini. Jatuh tuh maksudnya sudah tergeletak? Sudah tergeletak. Kemudian? Kondisi motornya masih nyala. Jadi dia tergeletak di samping motor. Saya share tadi kan di grup ITS. Itu kondisinya masih ada napas? Masih ya? Saat itu masih ada napas, tapi seperti yang orang sakaratul maut kayak gitu. Relawan yang memeriksa kondisi pria itu memastikan bahwa pria tersebut sudah tidak lagi bernyawa. Relawan ini tidak melihat kondisi korban secara keseluruhan karena buru-buru menghubungi polisi. Pada saat itu saya datang, ada beberapa warga minta tolong ngecekkan kondisi korban. Nah, saya cekkan di urat nadi tangannya sudah tidak ada, dan di leher juga tidak ada. Jadi sudah dipastikan bahwa meninggal dunia ya? Ya, seperti begitu, Pak. Waktu diperiksa tadi, Bang, ada kondisi luka atau bagaimana, Bang? Nah, untuk kondisi keseluruhan saya tidak mengecek kondisi badan gimana-gimana, cuman saya pengecekan kondisi denyut jantung beliau aja. Untuk memastikan sebab kematiannya, jasad pria tersebut dievakuasi ke rumah sakit. Dari identitasnya, diketahui jika pria tersebut bernama Suwarno, warga Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pahlepi, pekerja infrastruktur revitalisasi untuk menambah produksi Pertamina Balikpapan ini, tidak berkutik saat dicecar pertanyaan petugas keamanan terkait pembunuhan yang dilakukannya terhadap Taufik Wahyudi yang juga bekerja di Pertamina. Polisi menyatakan pembunuhan ini bermula rasa sakit hati tersangka setelah dimarahi korban. Rasa kesal itu memuncak setelah tersangka merasa dijatuhi besi oleh korban. Pelaku kemudian mengambil pipa besi dan memukul kepala Taufik Wahyudi hingga korban tewas. Walaupun kronologisnya, mereka berdua ini sedang melakukan pekerjaan di area kilang di lantai 2, pengerjaan perakitan besi, kemudian ada selisih paham, ada benda yang menjatuhi tubuhnya si pelaku. Setelah kejadian jatuhnya benda tadi itu berbentuk klam dari atas mengenai bahu si pelaku, sehingga korban emosi dan marah sehingga menyiapkan pipa, karena di sana pengerjaan perakitan pipanya adalah ini digunakan, rekan-rekan, pipa besi panjang kurang lebih 1 meter 10 cm. Oke, yang digunakan untuk memukul di bagian kepala korban. Pahlepi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu tidak menjelaskan alasan pembunuhan yang dilakukannya. Berulang kali Pahlepi hanya menyatakan tidak ada persoalan antara dirinya dan korban. Mas, cekcok apa Mas dengan korban? Kemarin Mas, kejadiannya saya ada utang, Mas. Nggak ada utang. Terus karena masalah apa, Mas? Nggak ada. Yang katanya ada keributan di dalam? Gara-gara janda kah? Jadi sakit hati kenapa Mas sama korban? Sakit hati, Pak. Kenapa dipukul, Mas?
Apapun dalihnya, Pahlevi kini terancam pidana 15 tahun penjara karena ia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Bangunan penjaga SMA Negeri 5 Samarinda terbakar. Penghuni bangunan menyebut kebakaran disebabkan oleh ledakan tabung gas. Uang hasil korupsi yang disita Kejari sebanyak 4,3 miliar rupiah diserahkan ke Pemkab Kutai Timur. Warga Sepaku, Penajam Pasir Utara diminta lebih bijak menyangkut ganti rugi lahan di ibu kota negara. Keuangan dan aset daerah Kabupaten Kutai Timur. Uang tunai 4,3 miliar rupiah ini sitaan Kejaksaan Negeri Kutai Timur dalam perkara korupsi pengadaan solar cell PLTS Home System di Dinas Penanaman Modal. Pelayanan terpadu 1 pintu tahun anggaran 2020. Uang tunai tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur karena perkaranya sudah selesai disidangkan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Timur, Hendriadi W. Putro menyatakan uang sitaan ini berasal dari 3 terdakwa, yakni Panji Asmara, M. Zon Wahyudi, Heru alias Budi, serta sejumlah aparatur sipil negara dan tenaga honorer. Jumlah barang bukti ini masih akan bertambah karena penelusuran aliran dana tersebut masih dilakukan penyidik Kejari bersama Kejaksaan Agung. Nah, sisanya ini kami juga lagi bekerja sama dengan tim dari Kejaksaan Agung, tim intelijen kita sendiri untuk menelusuri aliran dari sisa uang yang sudah disimpangi kemarin. Ini juga nanti ke depan juga menjadi tugas kami juga, tugas berat kami juga untuk bisa memaksimalkan pemulihan keuangan negara. Uang ini akan dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menambah anggaran pembangunan. Selama belum dimanfaatkan, uang tersebut akan disimpan ke kas daerah. Dengan adanya pengembalian negara, nantinya kita untuk paling tidak ini bisa menambah porsi pembangunan kita, karena ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Banyak program-program sebenarnya yang menjadi keinginan masyarakat yang selama ini kan masih kita upayakan dalam hal penanganan anggaran. Dalam perkara korupsi solar cell, 3 terdakwa sudah divonis oleh hakim dan 1 terdakwa melakukan banding. Perkara ini dipastikan masih berlanjut, karena hingga sekarang terdapat 2 orang yang masih buron. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Jalan Trans Kalimantan, tepatnya Jalan Poros Bontang Sangatta, kondisinya memprihatinkan. Banyaknya lubang di jalan mengharuskan pengendara sepeda motor dan mobil berhati-hati saat melintas. Titik kerusakan yang paling dikeluhkan adalah ruas Bepa Janda yang juga pusat jajanan dan oleh-oleh kue ilat sapi yang dikelola kelompok usaha mikro kecil dan menengah. Zulkarnain, salah satu warga menyebut saat musim penghujan, permukaan jalan selalu digenangi air. Sebaliknya saat kemarau, warga harus merasakan debu yang bertebaran hingga masuk ke kamar tidur. Warga meyakini kerusakan jalan yang semakin parah ini akibat sudah terlalu lama tidak diperbaiki. Warga pun sudah berupaya mengurangi risiko kecelakaan dengan memperbaiki ala kadarnya di beberapa titik kerusakan. Ada sekitar puluhan lapak ya sekarang. Adalah memang indukannya yang di sini sekarang ada 10 lapak, itu kena dampaknya kalau hujan banjir. Karena kita lihat sendiri ya kan. Tapi kalau pas lagi cuaca terik debu ya. Tentunya
Sudah masuk ya. Jalan nasional yang menghubungkan Sangatta Bontang ini panjangnya 60 km. Warga meminta jalan tersebut segera diperbaiki agar tidak membahayakan keselamatan pengendara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Kelangkaan minyak kita juga terjadi di Pasar Segiri, Samarinda. Dampak kelangkaan tersebut menyebabkan pedagang lebih banyak menjual minyak goreng curah yang dikemas dalam jerigen maupun botol mineral karena harganya murah. Kosong itu apa minyak ini? Minyak ini. Kesulitan mendapatkan minyak kita sudah dirasakan pedagang sejak sebulan lalu. Bahkan saat pertama minyak kita dipasarkan, pedagang pun tidak leluasa mendapatkan pasokan karena pedagang hanya diberi jatah 2 kardus. Pembatasan pasokan tersebut menyebabkan pedagang kerap kerepotan menghadapi serbuan pembeli. Bulan kemarin terakhir ya? Iya. Harga jual sendiri Pak? Kalau anunya 14 masih anunya. Normalnya? Normalnya. Normalnya. Anunya. Tapi kalau orang untuk ngecer rata-rata 15. 15-an ya. Pak, kondisi Naikkan di anu. kondisi kosong gini masih ada yang cari minyak kita Pak? Banyak. Masalah banyak itu ya? Banyak kalau yang cari itu. Cuma barang dada. Biasanya nyetok sekali itu berapa Pak? Tak pernah nyetok punya kita. Tak pernah dikasih banyak. Paling banyak itu 20 itu cuma stok sudah itu. Berapa lama baru habis itu Pak? Tidak sampai berapa lama. Paling 2 hari. Habis ya? Sekitar berapa ya? 2-3 bulan lah. Berarti kosong sama sekali minyak kita Bu ya? Iya, sekarang kosong. Terakhir Ibu jual harga berapa Bu terakhir? Terakhir harga 14 ya? Ada 2 bulan sudah kosong Bu? 14. Sekitar itu. Sudah 2 bulan ya? Ada aja yang cari Bu minyak itu? Banyak ya? Cuma barang tidak ada Bu ya? Barangnya nggak ada. Salah satu pelaku UMKM yang kini beralih ke minyak goreng curah adalah penjual gorengan di Pasar Segiri ini. Ia terpaksa beralih ke minyak goreng curah karena kesulitan mendapatkan minyak kita. Penjual gorengan ini menyukai minyak kita karena harganya lebih murah dibanding minyak goreng sejenis. Minyak goreng curah. Minyak goreng curah. Biasanya sebelumnya gimana Pak? Sebelumnya aku dulu minyak kita pertama sih bimoli, baru minyak kita, terus sekarang curah. Kenapa tidak gunakan minyak kita lagi Pak? Menggunakan sih, cuma kadang susah cari. Susah cari ya? Terakhir berapa harganya Pak? Dijual minyak 14? Kalau di minimarket kadang 15, kadang 14. Nah Pak, kalau menggunakan minyak curah lebih irit atau bagaimana Pak? Aku ya kayaknya lebih jernih lebih jernih, terus agak irit dikit. Pedagang dan pembeli menghendaki pasokan minyak kita dilancarkan agar mereka mudah mendapatkan pasokan untuk kebutuhan sehari-hari. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Bangunan penjaga SMA Negeri 5 Samarinda terbakar. Penghuni bangunan menyebut kebakaran disebabkan oleh ledakan tabung gas. Uang hasil korupsi yang disita Kejari sebanyak 4,3 miliar rupiah diserahkan ke Pemkab Kutai Timur. Warga Sepaku, Penajam Pasir Utara diminta lebih bijak menyangkut ganti rugi lahan di ibu kota negara. Persoalan ganti rugi lahan ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara ditanggapi serius oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Ia meminta masyarakat lebih bijak terkait penawaran ganti rugi lahan mengingat pembangunan di ibu kota negara sudah mulai berlangsung. Meski pembangunannya sudah berlangsung, namun pemindahan ibu kota negara ke daerah lain sangat mungkin terjadi jika pemerintah merasa beban ganti rugi lahannya terlalu memberatkan anggaran. Jika keputusan tersebut diterapkan oleh pemerintah, maka semua pihak akan merugi.
kan begini loh, satu sisi ini proyek pemerintah ya karena yang membangun nanti BUMN. Ya. Berikutnya yang kedua, bahwa harga ini naik karena apa? Karena ada yang dibangun. Yang tadi yang saya katakan eksternalisasi. Kita membangun sebuah jalan, eksternalisasinya adalah lingkungan itu menjadi bertumbuh. Jangan dilihat semata-mata dari bertumbuhnya itu menentukan harga. Tapi kita harus bijaksana. Sebelumnya seperti apa, setelah tumbuh seperti apa, maka ada jalan tengahnya. Kalau saling memaksa nanti dipindahkan ke tempat lain, harga itu menjadi 50 perak lagi kan begitu. Jadi inilah perlunya ada komunikasi yang baik menurut saya. Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara di Sepako ini ditetapkan melalui Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Di sebelah utara berbatasan dengan Kutai Kartanegara, di sebelah selatan berbatasan dengan Penajam Pasir Utara dan Teluk Harapan, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan sebelah barat berbatasan dengan Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Kompetisi domino di Balikpapan yang berlangsung di BSCC Dom ini berlangsung meriah. Ratusan peserta lomba untuk memeriahkan hari jadi ke-126 Balikpapan itu tidak seluruhnya berasal Balikpapan. Sebab sebagian dari peserta ini datang berbagai daerah seperti Jakarta, Kalimantan Selatan, Kaltara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Pesertanya pun tidak hanya masyarakat umum, sebagian adalah pejabat dan politisi mulai wali kota Balikpapan termasuk mantan wakil gubernur Kalimantan Utara. Udin Hyang-gyo, mantan gubernur Kaltara menyukai permainan ini karena menumbuhkan semangat kebersamaan. Tambahan lagi untuk kehati-hatian. Ini adalah salah satu hobi, yang kedua juga ikut menyemarakan. Sudah ditulis berapa hasilnya? 3-0 untuk Pak Wali. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pak, adanya turnamen seperti ini gimana sih Pak Udin lihatnya Pak? Ada turnamen Pak Wali ini sangat positif dan tujuannya untuk kebersamaan kita, silaturahmi yang paling utama. Sambil kita menyaksikan. Udin target juara Pak. Ya kita ikut. Oh iya. Soalnya domino ini. Tanya Pak Ruswan yang tegang ini. Tidak ada kelebihan. Paling muda di situ. Tidak ada yang pintar. Cuma saling mendukung antara kawan dan sudah sementara Gaji. Terima kasih Odin. Kerjasama yang baik. Di sinilah sudah ada elo kebersamaan kita. Sebab kalau kita ego ya hanya kita pikirkan batu kita, tidak mungkin kita menang. Itu tidak mungkin kita menang. Harus bersama-sama. Siap Odin. Oke. Siap. Kompetisi domino ini antar perkumpulan se-Indonesia. Hingga pelaksanaan lomba tercatat 112 peserta dari 24 klub yang bersaing untuk menjadi juara. Sistem lombanya adalah sistem gugur dimulai dari babak penyisihan, semifinal, dan final. Demi lancarnya kegiatan kita bersama. Waktu sekarang menunjukkan 11.49. Kompetisi domino antar perkumpulan se-Indonesia dalam rangka memperingati hari jadi ke-126 Kota Balikpapan. Pelaksanaan domino ini merupakan bagian daripada kegiatan hari ulang tahun Kota Balikpapan. Jadi untuk hari pertama babak penyisihan grup, di mana babak penyisihan ini hanya diambil pool dan runner up. Pada lomba kali ini, panitia menyiapkan hadiah total lebih dari 100 juta rupiah. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kepanikan di Taman Cerdas Samarinda terjadi saat air secara tiba-tiba meluap. Warga yang panik berupaya menyelamatkan diri dengan mencari lokasi evakuasi. Mendapat informasi tersebut, BPBD mengerahkan tim reaksi cepat ke lokasi kejadian. Sejumlah warga yang lemas diberi pertolongan dengan dievakuasi menggunakan tandu. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suarso menyatakan situasi tersebut merupakan bagian simulasi untuk menerapkan protap yang sudah disusun oleh tim penanggulangan bencana. Mekanismenya adalah informasi yang masuk ke BPBD diterima oleh Pusdalops dan secepatnya diteruskan ke tim reaksi cepat yang bersiaga 24 jam di BPBD.
Jadi kita sudah membentuk satu sistem ya. Sistem itu semacam protap. Informasi masuk ke Pusdalop, kemudian diarahkan ke TRC, TRC komunikasi dengan beberapa BPW yang ada di lapangan. Semua peralatan disiapkan langsung meluncur ke lokasi, termasuk TRC. Nah, setelah itu langsung otomatis di lapangan dibangun sebuah pos lapangan ya sebelum ke posko utama. Kalau bisa kita kelola di sini, ya kita kelola di sini. Semuanya bergerak, sistemnya bergerak. Bahkan ini kolaboratif, melibatkan seluruh unsur. Direncanakan simulasi ini akan terus dilakukan di beberapa lokasi, terutama kawasan rawan banjir dan longsor. Hal itu dimaksudkan agar musibah tersebut tidak menimbulkan kepanikan yang berujung timbulnya korban. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.